Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, di tahun yang baru, biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Bapak. Kalau 2021 Tuhan menyertai kami percaya 2022 Tuhan juga akan menyertai kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap katakan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Biar setiap proses yang kami hadapi di tahun ini Tuhan, itu membuat kami semakin dewasa, semakin menjadi orang-orang yang tetap bergantung kepada Tuhan, dan menjadi orang yang tidak akan digoyahkan dengan apapun juga di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami Tuhan kepada rancangan-Mu dan rencana-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan menerima kepada firman-Mu dan urapi hamba-Mu Tuhan Pastor hari yang akan menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mantap, selalu semangat Kak Yono kalau untuk doa. Amin. Silakan. Ya, selamat sore teman-teman, adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan S kita di tahun yang baru ini. Mengawali tahun 2022 ini, saya sengaja memberikan materi yang kelihatannya ringan, ya, cuman membahas masalah kafir, tapi sebenarnya itu berat. Karena sebenarnya itu yang ngantemnya ke gereja sendiri, ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa materi ini sebenarnya juga sedikit banyak memberi pelajaran kepada gereja Tuhan, supaya jangan cuek, jangan tidak peduli dengan yang namanya pemurtatan gitu. Atau kalau saya bilang jangan tidak peduli dengan kebenaran firman. Karena ketika kita tidak peduli dengan kebenaran firman, ya udah dianggap firman yang penting aku ini sudah Kristen, selamat, tapi tanpa kita memperdulikan saudara-saudara yang lain, dan kemudian kepenuhan dari apa yang kita miliki, ya, kedalaman firman yang kita miliki, kita sebenarnya berada pada kondisi yang sedikit berbahaya. Nah, kondisi sedikit berbahaya itu bukan dikarenakan karena kita sendiri, sebenarnya berasal dari luar yang nanti pada gilirannya akan langsung ngantem kita, ya. Langsung saya bagikan, langsung saya share PPT pada hari ini. Saya minta maaf nanti mungkin tidak semua semua PPT akan saya presentasikan karena satu berkaitan dengan saya mesti harus ada rapat ini doktoral nanti sebentar lagi, saya jam 7 ada rapat doktoral, tapi nanti saya tinggalkan jam 7.15 saja nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua, supaya nggak bingung karena materinya ini justru fullnya bukan di di Alkitab, tetapi malah di Al-Qur'an. Gitu ya. Tapi bukan berarti ini pertemuan ini sesat, tidak. Tapi kita melihat dari menengok sedikit, karena ini teman-teman di S ini sekarang sudah mulai dewasa rohaninya, jadi saya pikir tidak apa-apa kita melihat dokumen sumber-sumber di luar dari Alkitab sebagai tinjauannya. Oke, yang seringkali dituduhkan orang itu adalah Kristen itu dianggap kafir. Kafir, gitu tulisannya kafir di sini, kafara, gitu ya. Mengapa kita ini dituduh kafir? Sebenarnya terkait dengan masalah kekristenan yang banyak disalahpahami. Kita harus tahu bahwa kita ini sebenarnya posisi kita ini ketika kita melihat dengan menggunakan kacamata saudara sepupu kita, itu kita banyak disalahpahami. Apapun yang kita miliki itu disalahpahami. Itulah sebabnya maka ketika kita ngomong-ngomong dengan teman-teman kita yang muslim, itu terjadi kebuntuan. Nggak bisa ketemu. Karena memang kita ini tidak bisa melihat dengan kacamata mereka, atau kalau dengan dengan sederhanakan, ketika kita memahami frame berpikir teman-teman kita yang muslim, harusnya kita menggunakan kacamata muslim berpikir, sehingga kita tidak salah ketika memahami mereka. Nah, sama seharusnya teman-teman dari muslim itu juga memahami kacamata berpikir kita, tapi mereka kan tidak. Oleh karena itulah saya sebut itu sebagai salah paham. Nah, karena mereka sudah banyak salah paham di kita, ada hal yang runyam, yang ironis sebenarnya, yaitu gereja hanya diam, apatis, tidak peduli. Ini masalahnya, permasalahan yang sering kita hadapi. Sudah kita disalahpahami, gereja sendiri secara internal justru malah tidak peduli. Kita ini lebih cenderung untuk nyaman dengan kondisi di dalam kita. Yang penting kita bisa mengadakan ibadah Natal, yang penting kita bisa mengadakan ibadah Paskah, bisa ibadah dengan bebas, kita sudah rasa cukup. Padahal sebenarnya kesalahpahaman yang dilakukan oleh teman-teman kita yang muslim ini, paling tidak itu menutup dua hal. Yang pertama, kita menutup penginjilan ke mereka. Dan yang kedua, sangat mudah sekali bagi orang-orang di dalam gereja
yang tidak memiliki pengetahuan yang dalam untuk beralih agama, untuk pindah. Mengapa? Karena memang gereja apatis, gereja diam, tidak peduli. Nah, ketika gereja dikejutkan dengan orang-orang yang akhirnya pindah agama atau kemudian menjadi mu'alaf, gereja baru rasan-rasan gitu. Itu banyak yang mu'alaf. Itu loh, anaknya itu mu'alaf, anaknya Pak Pendeta itu ternyata jadi Islam sekarang. Cuma dipakai rasan-rasan. Gereja tidak pernah, harus saya akui, gereja jarang sekali di gereja di Indonesia ini bereaksi dengan hal ini. Kalau bisa kalau bisa diimbangi juga, jemaat pun tidak berusaha mencari tahu kebenaran sama. Tapi sebenarnya kesalahannya sebenarnya bukan hanya kesalahan jemaat, tetapi terlebih pokok sebenarnya kesalahannya gereja, pemimpin-pemimpin gereja yang sangat tidak peduli dengan kebenaran. Sekarang saja bisa kita lihat ya, acara S ini kan sebenarnya acara-acaranya itu ya, kalau menurut saya ya, kalau saya pakai kacamata saya yang dulu sebelum mengenal kebenaran sedalam ini, saya pasti senang dengarkan acara-acara seperti ini, senang. Gitu kayak Mr. Indra itu. Pak Franky ini haus benar. Di mana saya ngadakan Zoom, Pak Franky itu mesti ada. Sampai di gereja metodis itu dia ada juga. Itu omnipresent, maha hadir. Coba bayangkan kalau semua orang percaya itu memiliki tingkat kehausan yang seperti ini. Dan Pak Franky bukan hanya dipakai untuk dirinya loh saudara. Istrinya di-encourage, anak-anaknya di-encourage semua. Coba saudara bayangkan kalau ini konsisten dilakukan Pak Franky dalam 2 tahun saja. Itu saya nggak bisa bayangkan betapa anak-anaknya dan keluarganya Pak Franky itu akan memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Dan ini ironis memang, acara kita ini seharusnya menjadi acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang. Saya nggak nyalakan S-nya ya, sekali lagi tidak. Saya cuma menyoroti gereja yang begitu apatis. Hamba-hamba Tuhan yang begitu apatis melihat kita disalahpahami. Bahkan mereka kalau bisa saya boleh pinjam istilah mereka bilang kan agamanya beda. Lakum dinukum waliyadin, sudahlah. Memang lakum dinukum waliyadin itu urusanmu, urusanku. Tetapi masalahnya adalah kalau kita berhenti menyatakan kebenaran ini, maka berpotensi jemaat yang tidak mengerti apa-apa ini bisa meninggalkan iman hanya karena gara-gara masalah sederhana. Saudara jangan mengira ya, karena pacaran dengan orang seiman, murid-murid saya itu banyak yang nanya, kalau pacaran dengan orang yang tidak seiman bagaimana? Pacaran dengan orang yang tidak seiman itu hanya pemicu. Kalau dia memiliki kebenaran, memiliki pengetahuan kebenaran yang dalam, walaupun dia pacaran dengan orang tidak seiman pun, disuruh pindah nggak bakalan mau, gitu. Bahkan mungkin bisa dia mempengaruhi orang lain. Nah, ini ada sebuah kejadian unik. Sekitar 2 minggu yang lalu saya ini didatangi oleh 2 orang pasangan, ya 1 orang pasangan ya, 1 orang pasangan yang mau menikah di gereja saya. Gereja saya menolak untuk menikahkan karena takut, karena yang perempuan ini dari Muslim yang cukup kuat, makanya diserahkan ke saya koordinasi dengan beberapa teman-teman dari gereja yang lain untuk mengamankan ini supaya gereja saya aman ya gitu. Karena gereja saya masih nggak berani berisiko, oke lah, yang paling penting dia menikah. Sudah saya konselingi 2 kali. Perempuannya itu dari keluarga Muslim yang sangat taat. Dia sampai waktu konseling dengan saya, dia itu nangis sampai bilang, saya Pak berani meninggalkan keluarga untuk cowok ini, gitu, untuk laki-laki ini. Maka setelah itu si cowoknya saya peseni, kamu hati-hati ya, soalnya sudah sampai ninggalin keluarganya itu pertaruhannya luar biasa. Ya kok malah cowoknya ini yang ya bahasa Surabaya ini bamble. Ternyata dia nggak cukup berani karena masalahnya dia nanti takut nanti ketika bertemu dengan keluarganya ya saya jadi bingung. Harusnya yang fight itu kan yang cowok, ini enggak. Akhirnya mereka nggak jadi menikah. Dan runyamnya akhirnya yang cewek ini tidak jadi dibaptis juga. Aduh, sayang sekali. Tapi dari situ paling enggak saya belajar mereka menikah hanya dibaptis hanya karena memang mau menikah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Intinya itu adalah kasus-kasus yang banyak terjadi di jemaat. Dan biasanya gereja sangat terlambat mengantisipasi. Terlambatnya itu di mana? Karena mereka enggak mau ngajari kebenaran, bukan enggak mau ya. Enggak tertarik belajar yang kayak gini. Jadi ketika masalah sudah terjadi,
baru kemudian gereja cuma kecewa, lu kok bisa meninggalkan, paling gereja cuma seperti ini. Dia melepaskan sesuatu yang berharga, yaitu keselamatan. Lu pernah nggak sih gereja ngajar keselamatan yang benar sama seseorang? Kalau gereja ngajar keselamatannya benar, dia nggak mungkin bisa melepaskan. Karena kalau gereja itu sendiri juga menganggap ringan keselamatan, ya dia lepasin dengan mudah. Gitu. Nah, ini yang lebih ironis malah. Justru kita-kita yang belajar atau mempertanyakan Alkitab, pernah nggak coba mempertanyakan Alkitab di beberapa pendeta? Itu jawabannya itu menyakitkan. Jangan banyak nanya lah. Itu sebenarnya dia nggak bisa jawab, tapi ngomongnya udah jangan banyak nanya. Jadi ahli Taurat nanti. Gitu. Ini merupakan kenyataan yang ironis, saudara-saudara ya. Jadi sebenarnya kalau hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, benar-benar ngajari kebenaran ini ke jemaat, itu saya nggak akan sanksi bahwa Indonesia ini bukan hanya memiliki orang-orang Kristen yang kuat, tetapi mereka akan pasti tertarik dengan yang namanya penginjilan. Kenapa orang nggak berani penginjilan? Karena nggak punya bekal. Ngomong apa nanti kepada orang yang tidak seiman itu? Itu ngomong apa nanti? Mereka mau bilang apa? Karena memang tidak pernah dibekali. Ketika hari Minggu kita cuma di gereja diceritain tentang betapa baiknya Tuhan. Salah? Enggak salah. Tapi kan alangkah baiknya itu berbobot, bukan cuma ya kebaikan Tuhan yang seperti biasa begitu ya, kita yang khotbah-khotbah yang kita sebenarnya sudah tahu jurusannya kemana. Nah itu artinya memang harus seorang hamba Tuhan itu mesti harus belajar. Maka saya pesan kepada teman-teman yang ada di S ini, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nanti pada satu saat kita akan dipercaya untuk menghandle baik itu satu grup, satu kelompok, bisa jadi satu gereja, bisa jadi satu komunitas, begitu. Nah, saya cuma pesan baik-baik, jangan berhenti belajar. Serius, jangan berhenti belajar. Saya dulu mengira begitu saya mencapai gelar master teologi, saya sudah tahu banyak hal. Tapi begitu saya masuk di dunia S3, doktoral teologi, saya jadi tahu bahwa saya ternyata nggak tahu banyak hal. Saya nggak ngerti banyak hal. Benar-benar saya nggak ngerti banyak hal. Begitu banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu seperti kekayaan di lautan yang apa ya, yang saya kepingin jangkau semuanya, tapi saya nggak bisa gitu. Benar-benar banyak. Makanya jangan puas dengan apa yang kita miliki, ya. Terus belajar itu. Jangan kalau dianggap ahli Taurat, nggak usah khawatir lah, itu biasa, itu julukan biasa kepada orang-orang yang mau belajar. Saya percaya orang yang benar-benar belajar, ya lama kelamaan bukan jadi ahli Taurat, lama kelamaan bisa jadi Paulus kan. Orang belajar, ya dirinya sendiri sudah dibangun oleh Tuhan, dan kemudian dia belajar kebenaran, lama-lama bisa jadi Paulus dan Apolos. Apolos itu seorang apologet yang luar biasa. Biasanya pengajaran gereja ini yang juga membuat prihatin juga hanya berkutat pada seputar bagaimana kita mendapatkan manfaat dari Tuhan. Rata-rata seperti itu. Apa yang bisa kita dapat dari Tuhan Yesus? Apa yang bisa kita dapat dari kebaikan Tuhan? Coba, ironis kan? Harusnya kan kita itu justru bertanya, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Selama kita hidup, selama kita masih punya nafas, ini apa sih yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Kalau masalah mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu udah pasti kita terima, nggak usah khawatir, saudara. Itu pasti Tuhan, bukan hanya kita terima, Tuhan sudah sediakan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu minta-minta sebenarnya. Tuhan sudah sediakan semua, berkat, kemurahan, pertolongan, kesembuhan, sudah Tuhan sediakan semua. Kalau kita minta-minta jadi lucu sebenarnya. Tapi ya inilah yang disukai oleh gereja. Gitu. Senang gitu. Padahal sebenarnya kalau memiliki pengetahuan yang dalam, itu kita jadi bukan hanya bertanya apa yang bisa Tuhan berikan buat saya, ya justru kita yang memberi sesuatu buat Tuhan. Siapa kita? Nah, Tuhan pasti minta ketaatan kita kan, kesetiaan kita kan, cuma itu sebenarnya. Dan yang terakhir, ini yang ironis sekali dan ini paling memukul kita akhir-akhir ini, bahwa ada sebagian kelompok Kristen yang memang merusak kekristenan disengaja maupun tidak. Kelompok ini tidak terbatas hanya golongan orang-orang Kristen, tetapi juga orang yang mengaku-ngaku Kristen seperti saksi Yehova. Bagian yang terakhir ini saya beritahukan hanya eksklusif kepada teman-teman S. Karena saya nggak berani ngomong di tempat yang lain karena ini sangat peka sekali. Jadi begini, teman-teman kita dari saksi Yehova itu sengaja gembosi kekristenan.
Mereka melakukan penginjilan dengan begitu luar biasa, dengan begitu kuat, dan memang itu tujuan mereka. Tanpa mereka takut. Kalau dulu mereka hanya datang kepada orang Kristen, sekarang ini mereka datang kepada orang-orang yang tidak Kristen. Tujuannya bukan menjadikan orang itu Kristen, tidak. Tapi untuk melakukan kristenisasi. Dan kita tahu di Indonesia ini sangat peka kristenisasi ya. Mereka melakukan itu dengan sengaja. Karena orang, ya ini teman-teman kita yang Muslim itu susah membedakan mana saksi Yehova, mana Kristen yang benar. Karena mereka nggak ngerti memang. Kalau kita gampang sekali. Tapi kalau teman-teman kita yang Muslim diberi penyadaran, nggak bisa, itu sama. Sama susahnya dengan kita orang Kristen yang tidak bisa membedakan antara kelompok Islam yang Wahabi dengan kelompok Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah yang murni. Nggak bisa kita membedakan. Ya kan, nggak bisa. Karena memang kita tidak belajar khusus. Nah, kelompok ini, kelompok teman-teman saksi Yehova ini adalah kelompok yang merusak. Mereka bukan hanya melakukan kristenisasi dan akhirnya dituduhkan kepada kita. Jadi tuduhan-tuduhan kristenisasi yang cukup gencar di internet itu sebenarnya karena kelompok saksi Yehova. Kita sendiri gereja nggak pernah melakukan penginjilan door to door, itu nggak pernah. Ini bukan masalah berani atau tidak. Tapi kondisi negara Indonesia ini tidak memungkinkan untuk kita door to door. Lebih baik ya gitu kita berteman dulu, gitu ngobrol, kita melakukan penginjilan private gitu. Jadi tidak melakukan dengan sistem korporat gitu. Nah, kalau teman-teman saksi Yehova korporat karena memang mereka digaji. Jadi mereka datang ke rumah itu ada gajinya, saudara. Ya itu nggak gratisan, itu ada duitnya. Makanya mereka getol sekali ya. Dan uangnya saksi Yehova itu unlimited. Mereka itu adalah movement, sebuah gerakan, bukan cuma sinode agama, bukan. Mereka movement. Jadi ada budget khusus untuk itu. Gitu. Nah, masalah ini bukan hanya masalah penginjilan, tetapi yang paling pokok itu kelompok saksi Yehova ini nggak mau hormat bendera, nggak mau nyanyi Indonesia Raya. Bisa kita bayangkan kalau mereka masuk di dalam kelompok kekristenan, kelompok Kristen, maka orang akan berpikir, oh ada orang Kristen kadrun rumahnya, gitu. Mau hormat bendera, nggak mau nyanyi Indonesia Raya, dan akhirnya mereka anggap ya di Kristen juga ada kadrunnya. Jadi kita seolah-olah dipecah-pecah begitu. Jadi saudara bisa membayangkan. Nah ini kemarin, mengapa saya ungkapkan ini di pertemuan kita pada malam hari ini, karena saya kemarin itu diajak rapat sama Bimas Kristen, ya, Kemenak Bimas Kristen. Aras gereja diminta untuk datang karena saya mewakili Asosiasi Pendeta Indonesia, saya datang. Dan Dirjen Bimas Kristen itu tanya sama saya begini. Kemenak ya, bukan Dirjen Bimas Kristen. Kemenak tanya sama saya, ini saksi Yehova mau minta izin mendirikan rumah ibadah. Gimana pendapat bapak-bapak? Saudara sudah tahu pasti jawaban kita. Nah, tapi kalau kita umpama melarang mereka, maka itu memang jebakan Batman-nya saksi Yehova. Maka mereka nanti akan menganggap dirinya sebagai pihak yang teraniaya. Ingat ya, gereja itu juga tidak boleh bebas mendirikan tempat ibadah kan? Nah, kalau si saksi Yehova itu mendirikan tempat ibadah dan dilarang oleh orang Kristen, nah, saudara bisa membayangkan secara politis, oh ternyata orang Kristen pun juga nggak mau bertoleransi gitu. Maka jalan yang terbaik, karena saksi Yehova itu adalah organisasi yang sudah resmi, ya udah biarin aja. Udah Pak, mendirikan aja. Kita nggak bisa punya pendapat karena memang saksi Yehova udah resmi. Akhirnya kita mesti bertarung bebas, kira-kira seperti itu ya dalam tanda petik ya. Quote and quote, kita bertarung bebas. Jadi akhirnya seharusnya kalau sudah seperti ini, gereja jangan diam. Gereja harus mulai bergerak, saudara. Benar-benar mulai bergerak untuk memberikan kebenaran kepada jemaat yang lebih dalam lagi. Gitu. Kalau jemaat nggak mau, nggak apa-apa. Yang paling penting gereja udah menyediakan. Artinya nanti kalau ada orang sampai mualaf ya bukan salahnya gereja. Oke, kita langsung masuk materi ya. Kita mesti harus tahu bahwa sebenarnya ketika kita menjadi orang Kristen, kita mesti harus mempertanggungjawabkan iman kita. 1 Petrus 3 ayat 15-16, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, itu yang penting ya. Kita harus menguduskan hidup kita, menguduskan kehidupan kita supaya kehidupan kita serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Itu doanya Kak Yono selalu yang nggak pernah saya lupa. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tetapi caranya haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi begini, adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang pertama, hidup kita mesti benar dulu. Supaya kita tidak mudah difitnah. Nah, dalam hal ini fitnahan itu kan kafir, gitu ya, tuduhan kafir. Artinya orang yang tidak bertakwa kepada Allah, gitu. Orang kafir, orang yang Tuhannya tiga, tidak memiliki iman yang tauhid, gitu ya. Nah, kalau kita sudah menguduskan hidup kita sudah menjadi saleh dalam hidup kita, kata Alkitab seperti ini, orang nggak bisa memfitnah kita. Tetapi yang kedua, yang paling penting, kita harus siap sedia pada segala waktu. Jangan menunggu mesti nanti dulu, saya nggak ngerti, tak tanya Ustadz hari dulu, nanti ini. Saudara mesti siap-siap, mesti belajar ya, nggak apa-apa sih untuk saat-saat ini nanya, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-kelamaan saudara akan pinter dengan sendirinya. Kita oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, diminta untuk siap-siap pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab tentang iman kita. Itu artinya, kan memang tugasnya orang Kristen ini belajar kebenaran. Bukan cuma hanya jadi Kristen berhenti. Aduh, saya sebenarnya agak heran dengan kekristenan sekarang yang begitu puas dengan setelah menjadi orang Kristen, diberkati, menerima mujizat, sudah puas selesai. Dan dia hanya berusahanya untuk, ya perjuangannya paling cuma mempertahankan iman Kristennya supaya dia supaya dia nggak pindah agama. Padahal sebenarnya kalau dia membekali dengan kebenaran itu, dia bukan hanya nggak pindah agama, tetapi justru dia bisa menginjil, menjangkau jiwa. Ini. Oke. Sekarang kita mulai masuk kepada etimologi kafir. Kata kafir itu berasal dari kata kufar. Dari akar kata, kalau kita melihat dari hurufnya ya. Sorry, saya sedikit banyak ngajar ngaji kali ini, ya itulah tugas saya sebagai seorang ustadz. Ya, kata kafaro, ini roh. Jadi yang pernah ini Widya pasti ngerti, ini gampang ini ya. Kalau Widya itu gampang Ustaz itu ya, itu pelajaran dasar Iqra, ini pelajaran Iqra. Nah, berasal dari kata kafaro. Kafaro itu 3 huruf yang penting, ya 3 huruf yang sangat penting nanti. Artinya adalah tertutup atau menutup. Itu arti literalnya atau arti harafiahnya. Nah, kata kafir itu berasal dari isim fa'il sulasi mujarad dari wasan kata kafaro yakfuru kufran. Nah, nanti kita belajar isim fa'il ini nanti ya. Ini ilmu sorof. Ini biasanya dipelajari di pondok. Lah kalau saya ngajari sekarang, ngajar ngaji nanti nggak selesai-selesai. Nah, kira-kira ini adalah asal kata. Ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan kata. Makanya kata itu dari kata kafara ini, kata kafara, kata dasarnya, sulasi mujarad itu artinya adalah 3 huruf yang penting. Jadi di dalam bahasa Arab itu huruf-huruf kata-kata itu ada 3 huruf pentingnya. Gitu. Namanya sulasi, selasa, ya sulasi, salasa 3 huruf yang penting, sulasi mujarad. Dari wasan dari kata kafara, yakfuru kufran. Nah ini yang kemarin dijadikan bahan lawakannya waktu ini apa dari MUI itu, Habib ini orang dari MUI yang meninggal itu, sudah meninggal itu orangnya, yang ketika NU mengeluarkan kata muslim, kata kafir dan non-muslim, kelompok NU menolak kata kafir kepada orang Kristen. Mereka menggunakan kata non-muslim itu ditentang oleh ini apa yang dari MUI itu yang meninggal itu. Nah, ketika menentang, dia menyatakan gini, kafir itu orang NU nggak tahu bahwa kata kafir itu berasal dari kafaro yakufuru, ya kufran, diketawain sama orang NU karena di NU kita biasa ya belajar istilah sorof itu nggak ada kafaro yakufuru. Kalau yakufuru itu harusnya bukan kufran gitu ya. Nah, ketika dibenerin sama orang-orang NU, nah baru di sana malu. Ya. Itulah bedanya kalau Ustadz belajar dari Google ya gitu. Kalau Google ya munculnya memang gitu, kafaro yakufuru, padahal kafaro yakfuru harusnya.
baru kufran. Nah, ini artinya adalah mengingkari, ya. Isim fiilnya mengingkari, ya. Mengingkari. Jadi ini ada kata kerjanya itu mengingkari fiilnya. Nah, secara umum kafir itu artinya, ini secara umum ya, Islam pun menganggap benar seperti ini. Artinya tidak percaya kepada Allah. Itu arti umumnya. Jadi ketika di dalam Al-Quran itu menyatakan kata kafir, itu berarti tidak percaya kepada Allah. Nah, makanya disebut numinu bi ilahin wahid, tidak percaya kepada Allah yang wahid, yang esa, gitu ya. Tidak percaya kepada Allah yang esa. Sebenarnya secara struktur semantik kata kafir ini berarti tidak bersyukur atau tidak berterima kasih. Jadi arti sebenarnya arti literal. Ya, artinya tidak bersyukur, tidak berterima kasih, kafara bin nikmah, atau tidak mengucap syukur terhadap nikmat, ya, kafara bin nikmat. Jadi dari pengertian dasar ini, ya, secara umum orang yang disebut kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah yang esa, nu'minu billahin wahid. Nah, secara literal arti bukunya, arti literal aslinya di dalam Nahwu Shorof, ya, kata kafir atau kafara itu artinya adalah tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur. Nah, mana yang dipakai? Yang dipakai seharusnya itu adalah tidak bersyukur ini, menutupi rasa syukur. Begitu. Tetapi sudah terlanjur, orang sudah menganggap bahwa yang disebut kafir ya orang tidak percaya kepada Allah. Terus bagaimana itu ya? Enggak apa-apa, baik-baik saja sih. Oke. Jadi kata kafir ini cakupan pengertiannya itu sangat luas. Karena saking luasnya, maka di antara para penganut agama Islam sendiri bisa saling mengkafirkan, gitu. Jadi orang Islam yang dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengkafirkan orang dari golongan Mu'tazilah. Orang dari golongan Asy'ariyah akan mengkafirkan orang dari Maturidiyah, gitu. Nah, sama seperti sekarang ini, orang yang dari golongan Wahabi semua dikafir-kafirkan. Dia yang paling benar, gitu. NU salah, Muhammadiyah salah, dia yang paling benar, gitu. Nah, kelompok Wahabi itu ya kita tahu lah, yang kita sering sebut dengan orang-orang kadrun, gitu. Padahal sebenarnya bukan kadrun ya, itu cuma olok-olokan aja. Sama seperti mereka menyebut kita cebong, gitu. Nah, jadi pengertiannya luas, karena saking luasnya maka setiap orang akhirnya bisa mengkafir-kafirkan orang dengan sederhana, dengan cara yang cara yang sederhana gitu, karena nggak cocok pemikiran itu akhirnya dikafirkan. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam Islam, di dalam sejarah Islam, ketika orang saling mengkafirkan itu sebenarnya bukan sebuah perbuatan yang dianggap fatal, ya, hanya berbeda, sebuah perbedaan saja. Harusnya. Tetapi sekarang ini lama-kelamaan tidak. Lama-kelamaan sekarang dianggap kafir itu fatal. Nah, mari kita lihat tujuannya kepada Kristen. Nah, dari surat Al-Maidah. Tujuan kepada orang Kristen itu berasal dari surat Al-Maidah 73 dan surat Al-Maidah 17. Itu yang paling kelihatan kentara sekali. Yang menyatakan bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Ini saya pernah sedikit membahas ya, tapi kita bahas lagi nggak apa-apa. Tapi yang kedua itu, yang surat Al-Maidah 17 itu, Allah itu Isa putra Maryam. Nah, kita akan lihat dua-duanya. Benarkah orang Kristen tergolong kafir? Karena ayat ini jelas sekali menyebutkan dengan bahasa yang sangat jelas. Ya, itu merupakan dalil dasar pengenaan kafir kepada orang Kristen. Tapi mari kita lihat. Nah, Al-Maidah 73. Ini Al-Maidah 73 itu sudah saya kasih bulat-bulat itu untuk memberikan penekanan. Ya. Al-Maidah 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Ini salisu salasa. Salisu salasa. Wa min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yakuluna layamasana lazina ladina kafaru minhum asabun alim. Sungguh telah kafir laqad kafara aladina.
Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Sekali lagi ya, mungkin kemarin yang masih ingat pelajaran ini adalah terjemahan dari Departemen Agama, terjemahan Al-Quran dari Departemen Agama. Kebiasaan teman-teman kita yang Muslim adalah mereka bisa membaca ini, bisa membaca. Atau dia diiling ngomong enggak ini, baca ini. Ya, lakat kafara. Yang sama hurufnya ini kafir ini. Ya, dengan yang tadi saya tunjukkan pertama tadi, lakat kafara. Maka kafirlah. Nah, karena mereka bisanya baca, artinya juga ya nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti, ya, maka akhirnya jadi seperti ini tuduhannya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu. Ingat ya, satu itu berarti adalah wahid. Seperti yang dinyatakan di sini. Ini ada nih, di ayat ini ada nih, wahid. Ilahu wahid. Nah ini wahid. Ini wahid ya. Harusnya di sini ada wahidnya. Satu itu artinya satu, itu artinya esa. Allah yang esa. Harusnya ada kata wahid juga di sini. Ya kan harusnya ada kata wahid karena ada kata satu ini di sini, harusnya wahid. Jadi harusnya bunyinya lakat kafara alladzina qalu innallaha salisu wahidun gitu. Tapi ini tulisannya jelas-jelas secara redaksional, secara teksnya adalah salisu salasah. Jadi ini sama. Salisu salasah. Nah, tadi di awal tadi saya sudah jelaskan ya. Ya. Jelaskan. Sulasi ini sama, hampir sama. Ini akar katanya sama. Isim fa'il sulasi. Jadi 3 kata. Jadi kata sulasi, salasa itu artinya adalah 3. Seperti hari Selasa. Hari Selasa itu hari yang ketiga. Loh, kok ada hari kedua? Ya hari kedua kan kalau kita itu karena kita ngitung hari pertamanya hari Senin, Isnin, gitu Senin. Karena Isnin itu artinya adalah yang kedua. Hari pertama itu Ahad, Minggu. Orang Semitik, orang Timur Tengah menghitung Minggu itu hari pertama. Hari kedua adalah Isnin, Senin. Hari ketiga itu Selasa. Maka sebenarnya arti yang tepat secara tekstual harusnya adalah sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang 3. Gitu. Maka kafir orang yang berkata bahwa Tuhan itu 3. Gitu. Nah, karena terjemahan Depak itu bunyinya itu adalah salah satu dari yang 3. Coba, ini kesannya menyerang siapa? Kan Kristen akhirnya. Kan Kristen yang diserang. Maka tidak kaget ketika kita ketemu dengan teman-teman kita yang Muslim, selalu di dalam pikiran mereka salah paham di kita. Mereka selalu menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen itu memang 3. Itu di pikiran salah paham mereka. Lah Tuhanmu telu, ya berarti kan kamu kafir. Gitu. Padahal kita di gereja tidak pernah diajar Tuhan itu 3. Kita diajar bahwa Tuhan itu esa juga, ehad. Bahasa Ibraninya ehad. 1. Tetapi formula Tuhannya itu disebut Tritunggal. Nah, ini juga nanti akan jadi masalah. Karena Tritunggalnya berbagai macam gereja itu cara perumusannya itu beda-beda. Nah, bagaimana sikap kita? Nanti ikut ke kelompok gereja Protestan begini, kelompoknya Pak Eras begini. Ininya. Terus kelompoknya ortodoks seperti ini. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah seharusnya kita menggunakan cara pandang orang-orang pada zaman itu untuk memandang tentang Tritunggal, Trinitas. Supaya ini sesuai dengan gambaran keberagamaan pada saat itu. Kita tidak bisa menggunakan konsep Trinitas yang baru diperkenalkan 10 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, nggak bisa. Kita harus mempergunakan konsep Trinitas orang Semitik. Atau kalau saya lebih tegasnya ya, kita harus menggunakan konsep Trinitas yang ada di Alkitab secara kuat.
Jangan dirumus-rumuskan, tapi lihat aja secara kuat di situ. Begitu. Nah, di dalam perumusan Trinitas yang kuat, ya, yang benar, kita harus melihat dari sejarah gereja. Nah, ini nanti akan jadi pelajaran yang kedua ya. Besok supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita ditanya. Itu perumusannya. Mudah-mudahan Senin depan kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang lengkap juga seperti ini. Teman-teman ini kalau bisa ada yang ikut tambahan, nanti akan saya ulangi sebentar supaya kita bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu, Trinitas itu bagaimana, supaya Trinitasnya itu supaya mereka memahami, supaya teman-teman kita yang Muslim itu memahami. Gitu. Jujur ya, saya ini bilang sama Kak Ongki, saya pernah menjelaskan Trinitas yang saudara mudah pahami, yang bisa dipahami dengan mudah oleh gereja. Tetapi akan jadi masalah kalau kita jelaskan ke teman-teman yang Muslim, teman-teman yang memahami ini. Dan Kak Ongki waktu itu tanya sama saya, Ustadz, bagaimana caranya saya menjelaskan Trinitas yang model Ustadz jelaskan yang mudah itu kepada teman-teman yang Muslim. Nah itu jujur saya harus mengakui bahwa memang tidak mudah menjelaskan, tidak semudah itu. Karena kalau kita menjelaskan dengan model seperti itu, maka benarlah tuduhan yang ada di Al-Maidah 73, padahal sebenarnya kita sama sekali tidak memiliki konsep Tuhan kita adalah ketiga dari yang tiga. Itu. Jadi bagaimana menjawabnya itu nanti penting. Supaya saudara tahu bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya posisinya bukan di kelompok yang ditunjuk kafir oleh surat Al-Maidah 73. Nah, yang kedua, ya nanti kita bahas minggu depan ya. Ini perumusannya. Yang kedua, dari Al-Maidah 17. Ya. Al-Maidah 17 hampir sama dengan Al-Maidah 73. Al-Maidah 17, lakat kafara ala dina, sama di awalnya. Maka kafirlah, ini tegas banget ya. Sesungguhnya telah kafirlah qalu, siapapun orang-orang yang berkata innallaha, bahwa Allah itu adalah huwal masih ibnu Maryam, huwal masih ibnu Maryam, yaitu Al-Masih putranya Maryam. Maka kafir orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Begitu. Nah, ini yang agak sedikit abu-abu, tapi bukan berarti tidak bisa dijawab. Sebenarnya bagian ini itu tidak ditujukan kepada orang Kristen. Tapi masalahnya karena itu tadi, karena ada salah paham, maka kemudian gereja pun tidak mengajar di bagian ini ya. Nah, ya. Al-Masihu di sini ya. Al-Masihu ibnu, ya, kalau di sini ini Al-Masih ibnu, jadi dijadikan satu ya. Al-Masih ibnu Maryam. Maka kafirlah orang yang berkata bahwa Al-Masih itu adalah anaknya Maryam. Nah, kita orang Kristen merasa terintimidasi nih. Ya kan kita percaya Yesus itu anaknya Maria. Kan dia Al-Masih. Berarti kita kafir, Pak. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa orang yang menganggap bahwa Allah itu adalah anaknya Maryam, maka kafir. Sekali lagi saya ulangi ya. Orang akan dianggap kafir kalau menganggap Allah itu adalah anaknya Maryam. Yesus anaknya Maryam bukan? Betul, tapi anak Maryam secara kedagingan, saks egeneto, ya, secara daging. Kita mempercayai Yesus itu berasal dari Allah. Anak Allah, disebut anak Allah itu bukan Allah yang beranak, tetapi berasal dari Allah. Yang membuat Yesus itu Tuhan, kita menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, atau sebagai keilahiannya itu ada di dalam diri Yesus, bukan karena dia anaknya Maryam. Karena kalau dia anaknya Maryam, ya, anak Maryam, berarti kan dia manusia. Lah ya benar memang kalau kita orang Kristen menganggap Yesus yang manusia itu Tuhan, kan salah. Kita tidak pernah menganggap manusia Yesus itu dari Tuhan. Karena manusia Yesus itu lahir tanggal 25 Desember kemarin atau tanggal 7 Januari kalau orang ortodok. Gitu ya, karena perbedaan kalender. Kita juga belajar juga bahwa Yesus itu juga
puasa, kelaparan, tidur, sampai mati. Nanti kita rayakan di Jumat Agung mati. Itu kan Yesus sebagai manusia. Apakah itu Tuhan buat kita? Bukan. Yang membuat Yesus itu Tuhan, yang menganggap Yesus itu Tuhan. Karena di dalam diri Yesus itu ada firman Allah. Firman itu berasal dari Allah. Itu ada di dalam surat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya itu berarti di awal-awal yang tidak tersebutkan itu awalnya kapan. Pokoknya itu sudah sejak awal. Nah, kalau orang saksi Yehova menganggapnya pada mulanya, ya sudah, berarti Yesus diciptakan mula-mula, ya gitu. Terjemahannya dia seperti itu. Padahal maksudnya pada mulanya itu adalah ya di awal-awalnya sebelum ada semuanya. Pokoknya cerita awalnya begitu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah itu bukan berarti ada Allah, ada firman. Enggak. Artinya bersama-sama dengan Allah itu melekat. Melekat kemana-mana, tidak bisa dipisahkan. Itu adalah kepribadian, tidak bisa dipisahkan. Baru kemudian bagian selanjutnya, dan firman itu adalah Allah. Nah, sudah ditegaskan firman itu Allah. Firman itu Allah. Nah, ayat Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, makanya Yesus itu, yang membuat Yesus itu jadi Allah itu bukan karena dilahirkan sama Maryam. Bukan karena dia dilahirkan oleh Maria, maka kemudian dia menjadi Allah. Bukan. Artinya Kristen pun menolak kalau yang dijadikan Allah itu adalah manusia Yesus. Jadi ayat ini sejatinya itu yang diserang oleh ayat ini itu sebenarnya kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Itu ada dulu kelompok-kelompok sesat yang menganggap Maryam itu sebagai Tuhan, sebagai Allah Ibu, gitu ya. Jadi ada Allah Bapa, Allah Ibunya adalah Maryam, kemudian anaknya adalah Yesus. Itu sama seperti pandangan kaum politeis atau kaum jahiliyah pada saat itu, yang memiliki pandangan bahwa Allah itu adalah Alat, Manat, dan Al-Usa. Alat itu adalah Allahnya yang yang paling kuat, ya, Bapa gitu. Manat itu istrinya, Al-Usa itu anaknya. Nah, itu memang pandangan yang salah, itu ditentang sama Al-Quran, memang, karena itu bersifat politeis. Nah, ini menegaskan sebenarnya hal itu. Jadi bukan untuk menyerang Kristen. Nah, masalahnya adalah, tahukah teman-teman kita yang Islam itu, bahwa ayat ini tidak menyerang Kristen? Ayat ini adalah dalil yang kuat bagi mereka untuk menyerang Kristen. Ya jelas mereka tidak tahu. Di dalam pikiran sederhana mereka, orang Kristen kan menjadikan Isa putra Al-Masih, putra Maryam itu jadi Tuhan. Ya berarti kafirlah mereka. Gitu. Nah, oleh karena itulah saudara, betapa pentingnya kita memahami kebenaran, mesti belajar. Karena kalau kita tidak belajar, maka kita akan mengaminkan dua ayat ini, Al-Maidah 73 sama Al-Maidah 17. Kita menganggap bahwa lo iya ya, terjemahannya. Karena kan kalau kita orang Kristen nggak mungkin baca bagian yang Arabnya ini kan, dan nggak mungkin sedetail itu dia. Kalaupun kita membaca bagian Arabnya ini, kita tidak mungkin sedetail itu membahas satu demi satu perkata, karena ini sifatnya kritik teks. Gitu. Dan itu memang cukup menyita waktu kalau memang mau seperti itu. Nah, serahkan kepada kami ini, gitu. Tapi paling tidak gereja mesti harus tahu, mesti harus terbuka bahwa sebenarnya ayat ini tidak menyerang Kristen. Tidak bisa Kristen diidentifikasi sesat atau kafir gara-gara ayat ini. Karena ayat ini sebenarnya tidak menyerang Kristen. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nah, itu yang mesti harus dipahami oleh gereja. Yang kedua juga ini, juga seperti itu. Ini kan yang saya bilang tadi abu-abu. Maka kita ketika membaca ayat ini, Al-Maidah 73, atau kepada kita, dibacakan Al-Maidah 73, kamu itu kafir, Kristen itu. Ada dalilnya kok. Orang yang berkata bahwa anaknya Maryam itu Tuhan, ya kafir. Maka di pikiran sederhana kita yang tidak memahami kedalaman, iya ya, benar. Gitu. Padahal ayat ini sama sekali lagi ya, sama sekali tidak menyerang ketuhanan Yesus. Justru yang diserang adalah ketika ada orang menganggap bahwa
manusia Yesus itu adalah Tuhan, itu salah. Karena bagi kita orang percaya, firman itulah yang jadi Tuhan. Firman itu yang tidak pernah mati, tidak pernah lahir, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lapar, tidak pernah puasa, dan lain sebagainya. Karena Tuhan kan, ya Tuhan. Nah, ketika Yesus ada di dunia, Alkitab berkata, loh kan Yesus ada di dunia juga Tuhan, betul. Tapi jangan lupa ada bagian di Alkitab bahwa ketika Yesus ada di dunia, dia kenosis. Kenosis itu membatasi diri, supaya tidak muncul Tuhannya. Karena kalau Yesus muncul Tuhannya, saudara bisa bayangkan, Tuhan ini nggak bisa mati. Ya, nggak bisa mati. Kalau nggak bisa mati, disalib pun juga nggak bisa mati. Nah, makanya dia harus membatasi. Bukan hanya membatasi, dia mengenolkan ketuhanannya. Supaya dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Supaya dia juga bisa memahami apa yang kita pahami. Kesulitannya Tuhan Yesus sebagai manusia, itu karena memang dia mengalaminya sebagai manusia. Kan nggak mungkin, saudara ya. Saya ini senang sekali dengan doanya Kak Yono yang setiap kali dilantunkan kepada kita itu gini doanya. Tuhan, supaya aku bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan. Kalau Yesus itu menggunakan ketuhanannya, menggunakan semua fasilitas ketuhanannya, lantas kemudian kita yang manusia yang dari wadah ini, kita disuruh seperti Yesus. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Itu namanya Tuhan Yesus cheating, nakalan itu Tuhan Yesus. Ya, dia punya ketuhanan, kita disuruh seperti dia, ya nggak bisa lah. Ya, memang nggak bisa. Maka itu cara pandang yang salah. Itulah sebabnya makanya beberapa orang bilang, kita tidak mungkin sempurna seperti Yesus. Nggak mungkin bisa sempurna. Karena Yesus itu Tuhan. Kita siapa? Nah, itu kan yang membatasi. Padahal saudara mesti harus tahu bahwa Yesus ketika ada di dunia ini, dia kenosis. Jadi ketika dia puasa beneran itu. Bukan menggunakan ketuhanannya, ya kuat Yesus puasa 40 hari. Saudara bayangkan, jangan membayangkan buat 40 hari Yesus benar-benar nggak makan sama nggak minum, walaupun tulisannya gitu. Itu artinya itu menggunakan puasa dengan menggunakan tradisi Yahudi. Bukan berarti nggak makan, nggak minum sama sekali, nggak mungkin. Itu. Jadi menggunakan tradisi Yahudi puasa waktu itu. Nah, dan yang kedua lagi, Yesus itu benar-benar dicobai waktu itu sama iblis. Dan dalam keadaan lapar disuruh merubah batu menjadi roti. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh iblis itu? Yang diinginkan oleh iblis, oleh setan pada saat itu adalah dia ingin agar Yesus itu menggunakan kealahannya, kan? Ingin. Ya supaya, nah, kan pakai kealahannya itu. Ya jelaslah menang, selalu menang melawan ini. Enggak, Yesus benar-benar menggunakan semua potensi dia manusia yang sempurna. Sama seperti kita yang bisa merasakan, bukan hanya bisa merasakan, dia pun juga mengalami. Bagaimana difitnah, bagaimana ditinggalkan oleh teman-teman, bagaimana Yesus itu kemudian dianiaya, mengalami susah, itu juga ini apa dia rasakan. Ya, saya lanjut lagi. Jadi ayat ini ketika berkata bahwa maka kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam. Sebenarnya kita harus mengaminkan ini. Iya memang Yesus itu bukan Allah, itu bukan Bapa, itu bukan anaknya Maryam, bukan anak itu artinya anak secara fisik ya. Ini karena Al-Masih Putra Maryam, Al-Masih Ibnu, Al-Masih Huwal Masih, Huwal Masih Ibnu. Ibnu itu artinya anak keturunan, benar. Ya, Ibnu Maryam, anak keturunan. Jadi ayatnya sendiri, teksnya sendiri sudah jelas bahwa itu benar-benar keturunannya Maryam, dan memang tidak, kita pun tidak pernah percaya itu. Ya, jadi saudara-saudara semuanya, sebenarnya dari dalil 2 ayat ini saja, yang dalil yang cukup kuat, sebenarnya tidak cukup untuk menyatakan bahwa Kristen itu kafir. Seperti istilah tadi, yang menyatakan bahwa Kristen itu adalah benar-benar kafir. Nah, bagaimana menjawabnya? Hal ini berkaitan dengan Tritunggal, Trinitas. Kalau kita tidak mengerti formula Trinitas yang benar, yang dipahami oleh
penulis-penulis Alkitab pada saat periode-periode awal-awal, maka kita tidak akan bisa menjelaskan. Gitu. Saya sekali lagi ya tidak mendorong saudara-saudara semuanya untuk memiliki pandangan Trinitas seperti saya. Tidak. Silahkan memiliki pandangan Trinitas seperti apapun. Tetapi saudara harus tahu pandangan Trinitas kuno ini. Supaya nanti kita bisa menjelaskan kepada banyak orang. Mungkin di sini ada yang memahami Trinitas dengan model sandal jepit. Kita tahu sandal jepit. Ukure, sebelah-sebelahe, oh berarti Tuhan itu jadi satu, yaitu jepitannya itu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Boleh. Atau saudara memiliki pandangan Tuhan itu seperti jeruk. Trinitas Tuhan itu seperti jeruk, ada jenis jeruk keprok, jeruk nipis, sama jeruk nambangan. Bentuknya beda-beda, tapi semuanya jeruk. Itu boleh. Atau saudara memiliki cara pandang Trinitas dengan model air, uap, dan es batu. Atau saudara juga bisa lagi memiliki pandangan, cara pandang Tuhan itu seperti Pak Franky, di rumah menjadi bapak, nanti kerja dia menjadi manajer. Terus nanti kalau kalau nongkrong sama Kak Ongki, dia itu jadi orang yang traktir, gitu. Jadi bos. Itu boleh saja, tetapi saudara mesti harus mengerti cara pandang Trinitas gereja mula-mula supaya nyambung dengan cara pandang Islam ketika Al-Qur'an itu dibuat. Al-Qur'an dibuat pada abad yang ke-7 ya. Pada saat itu gereja sudah cukup berkembang, konsili sudah diadakan berkali-kali. Jadi gereja sudah memiliki cara pandang yang utuh mengenai Trinitas. Itu gereja sendiri pun sudah selesai membicarakan mengenai kudus. Roh Kudus itu apa? Bahkan gereja sudah bisa menerima. Sementara Islam masih belum pengembangannya. Apa itu ini? Seperti gereja ini pergumulan-pergumulan di mereka, apa itu firman? 10. Itu baru gegeran itu abad yang ke-10. Kita itu sudah selesai. Itu. Tapi nanti sebenarnya dulu kita sudah pernah membahas ini ya, tapi mungkin kelewat karena saking semangatnya waktu itu. Jadi kita harus mengerti tentang Tritunggal. Ajaran ini adalah ajaran yang membingungkan dan sering disalahpahami oleh orang di luar. Jangankan di luar Kristen, di dalam Kristen pun itu. Lain-lain, beda-beda cara pandangnya. Bahkan orang-orang yang di luar berasal dari ajaran Yunani kuno, yang berasal dari dewa-dewa pagan, dewa-dewanya orang Yunani, ada Hermes, ada Hera, ada Hercules, begitu ya, dewa-dewa. Dianggap dari situ, ya, karena memang gereja berkembang pada saat orang-orang Romawi itu. Dipahami oleh orang Kristen sendiri. Jadi ketika saudara mau mempertanggungjawabkan iman kepada saudara sepupu kita, ya tidak bisa, karena kita sendiri pun nggak ngerti cara pandang Trinitas yang benar. Gitu. Oke. Jadi saya kira saya tutup di sini dulu ya.